Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Adrian dengan NIM A1H223068. Baiklah, di sini saya akan mengulang materi minggu lalu yang telah dijelaskan oleh Pak Bayu, yaitu tentang sistem energi dalam aktivitas fisik olahraga. Definisi energi. Menurut Fox, pada tahun 1988 membagi 6 bentuk energi, yaitu energi kimia, energi mekanik, energi panas, energi sinar, energi listrik, dan energi nuklir. Energi yang dihasilkan dari proses oksidasi tidak dapat secara langsung digunakan untuk kerja tubuh. Energi ini terlebih dahulu diubah menjadi senyawa kimia yang berenergi tinggi, yaitu adenonisme trifosfat atau yang biasa yang kita sebut ATP. Nah, ATP sebagai sumber energi di dalam tubuh. Bila satu senyawa fosfat dilepaskan dari satu GRL, ATP akan keluar energi yang diberikan sebesar 7-12 kcal. Selama kehidupan berjalan, maka fungsi tubuh akan berjalan terus, sehingga proses penyediaan energi dari ATP pun akan berjalan terus. Itu menurut Neil Armstrong pada 1979. Nah, kita lanjut pada sumber energi saat berolahraga. Pembentukan oksidan dan asam laktat. Yang pertama ada aerobik, membentuk oksidan dan asam laktat yang biasa disebut dengan serabut otot tipe 1. Yang kedua, anaerobik laktasid, menghasilkan oksidan dan asam laktat, biasa juga disebut dengan serabut otot tipe 2B. Yang ketiga, ada anaerobik alaktasid, yaitu menghasilkan oksidan juga dan asam laktat, biasa disebut dengan serabut otot tipe 2A. Yang terakhir ada aerobik dan anaerobik silih berganti, sama juga menghasilkan oksidan dan asam laktat, yang biasa disebut dengan serabut otot tipe 2A. Proses pembentukan energi, yaitu metabolisme anaerobik, alaktasid, menghasilkan ATP dikurangi ADP ditambah juga P dan menjadi energi bebas. Metabolisme anaerobik laktasid, yaitu glikogen atau glukosa ditambah P dan ADP dikurangi laktat dan ATP. ATP yang terbentuk digunakan untuk aktivitas fisik 45-120 detik. Nah, proses pada pembentukan energi saat aktivitas fisik. Kadar asam laktat yang tinggi pada otot menyebabkan penurunan kondisi fisik yang menimbulkan rasa nyeri otot dan gangguan pembentukan. Itulah selama kita olahraga, biasanya setelah olahraga kita akan merasakan kelelahan ataupun nyeri pada otot-otot. Proses pembentukan oksidan pada saat latihan. Oksidan adalah molekul atau senyawa yang memiliki satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan. Molekul ini tidak stabil dan relatif terhadap molekul lain yang ada di dekatnya, sehingga dapat merusak sel atau organ-organ lain yang merusak mitokondria. Nah, mitokondria adalah organel sel yang berfungsi dalam pembentukan energi ATP. Nah, ada beberapa energi dalam otot. Yang pertama, energi otot yang dihasilkan saat kontraksi otot akan menimbulkan gerak, kerja maupun panas. Yang kedua, kapasitas otot, kemampuan chemical energi satuan energi otot adalah KCAL atau kilokalori. Adenosin trifosfat atau ATP, fosfogan dan asam laktat. Semakin banyak ATP yang pecah, maka makin kuat kontraksi otot. Tenaga yang ditimbulkan oleh ATP dengan cara pecahnya ATP oleh pengaruh enzim menjadi ADP atau AMP. Aksin dan miosin saling mendekat yang menyebabkan kontraksi yang memendek. Berdasarkan jenis serabut otot, cabor dapat dibagi menjadi 5, yaitu cabor aerobik, cabor anaerobik, cabor dengan aerobik dan anaerobik yang silih berganti, cabor yang memerlukan power, dan juga cabor yang memerlukan skill. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari sistem energi dalam aktivitas fisik dan olahraga. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.